Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. رواه الترمذي. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas pilihan Allah kepada kita sebagai hambanya yang beriman kepadanya. Semoga keimanan ini terus Allah berikan kepada kita hingga wafat kita, dan Allah terima amal-amal kita ketika kita wafat menemui Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti jejak beliau. Ibadallah, khatib berwasiat, marilah sama-sama kita menambahkan amal saleh dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, meninggalkan maksiat adalah amal saleh. Salat, puasa, zakat, haji jelas amal saleh sebagai pondasi berdirinya agama Islam. Tetapi Islam tidak sekedar melakukan amal saleh. Dalam Islam ada yang disebut dengan ijtinabun nawahi, meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Meninggalkan larangan Allah juga merupakan ibadah, dan perintah meninggalkan larangan Allah sama dengan perintah mengerjakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Jika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan pencurian, maka haram harus kita tinggalkan, sebagaimana kita harus melaksanakan kewajiban. Yang indah dalam Islam, ketika kita meninggalkan maksiat atau larangan Allah, maka itu dapat menjadi pahala dalam agama Islam. Kita bisa menjadikan meninggalkan maksiat sebagai sarana beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena betapa banyak manusia yang salat, zakat, puasa, haji, tapi dia tidak mampu meninggalkan mencuri,
dia masih memakan harta yang haram, mengambil hak dari keluarganya dari harta waris, atau bahkan dia masih tidak mau mengembalikan hak orang lain dari hutang yang pernah ia pinjamnya. Dia sudah salat, puasa, zakat, haji, tetapi kezaliman dan kemaksiatan masih saja terjadi di dirinya. Wabil khusus maksiat-maksiat yang besar dan kezaliman-kezaliman yang mengambil hak dari hamba Allah Azza wa Jalla. Oleh itu, kita harus selalu meningkatkan kejauhan kita terhadap maksiat. Ini yang paling penting. Ketika manusia sudah taubat dari maksiat, itu adalah poin yang tinggi. Babut taubah. Bab taubat adalah bab amalul qalb, perbuatan hati, di mana manusia yang bertaubat jika diterima oleh Allah, bertaubat dari apa? Dari meninggalkan perkara dosa, maka taubatnya sudah cukup untuk mendapatkan dia diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Al-kuffar, orang-orang kafir di zaman Nabi SAW, mereka yang ingin membunuh Nabi, mereka yang ingin memerangi Nabi, bahkan mengusir Nabi SAW, ketika mereka taubat meninggalkan perkara itu, mereka mengikut kepada agama Nabi, maka dihapuskan seluruh dosa-dosa ia, walaupun dia pernah ingin membunuh Nabi SAW. Dalam sebuah hadis sahih mengenai seorang pembunuh yang membunuh 99 bahkan 100 orang, dia bertaubat, dengan taubatnya cukup bagi Allah memberikan rahmat baginya, diampuni seluruh dosanya dengan taubat meninggalkan pembunuhan itu. Ibadallah, jika kita masih ragu dengan meninggalkan maksiat, kuatkan pada hari ini, tinggalkan riba apapun. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hadis sahih Bukhari dan Muslim, dikisahkan ada seorang pemuda yang jatuh cinta kepada sepupunya, seorang wanita, tetapi sepupunya tidak mau menerima pemuda ini. Sampai suatu ketika sang sepupu wanita ini mengalami masalah perekonomian sehingga ia perlu bantuan dari sepupunya yang laki-laki tadi, yang cinta terhadap wanita ini. Maka datanglah sepupu perempuan ini datang kepada sang laki-laki, meminta bantuan, tolong bantu keluarga saya dalam keadaan musibah. Maka laki-laki itu mengatakan, kami atau saya siap membantumu dengan syarat engkau serahkan dirimu kepadaku. Laki-laki ini berniat untuk melakukan maksiat zina kepada sepupunya itu. Terdesak keadaan itu, maka sang sepupu wanita menerima tawaran itu, diberikan 120 dinar emas sebagai bayarannya, sebagai sedekah atau diberikan sebagai ganjarannya. Maka terjadilah janji di antara mereka berdua, sampai pada titik akhir mereka akan melakukan maksiat. Laki-laki akan melakukan maksiat terhadap sepupunya itu, maka sang sepupu itu, wanita itu berkata, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, la tafuddal khatima illa bihaq, jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan cara yang hak, kecuali dengan cara yang benar. Mendengar itu, laki-laki ini kemudian dia tersadar, kemudian dia tinggalkan kesempatan yang mulia itu. Artinya dia mampu untuk melakukan maksiat pada saat itu. Sang wanita sudah berserah diri, hanya mendengar kalimat ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, maka dia tinggalkan maksiat itu. Ditinggalkan oleh laki-laki itu dalam keadaan mampu meninggalkan maksiat, bukan tertawan atau diketahui oleh orang lain, tidak, tapi dia dengan kemauannya dia tinggalkan maksiat itu. Laki-laki ini dialah salah satu laki-laki yang diceritakan dalam hadis tersebut sebagai laki-laki yang terkurung di dalam gua. Dia pernah terkurung di dalam gua. Setelah dia terkurung, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya pernah melakukan A, B, dan C, tapi ketika di waktu saya hendak bermaksiat, saya tinggalkan maksiat itu karenamu ya Allah. Jika
saat itu aku tinggalkan karenamu, dan aku ikhlas aku tinggalkan maksiat itu saat aku mampu untuk melakukannya. Terimalah doaku, bukakanlah pintu goa ini. Mereka terkunci di goa, dia minta bukakanlah pintu goa ini. Laki-laki itu dibayar kontan oleh Allah, diijabah doanya. Dengan apa? Dengan dia bertawassul, mengangkat kepada Allah sebuah amal, yaitu meninggalkan maksiat. Ibadah Allah. Oleh itu jangan main-main. Yang masih ragu riba tidak riba, ini riba, fatwanya sudah mendunia, riba, tinggalkan. Ini hutang hak manusia, bayar. Tidak mampu total, cicil, itu hak manusia. Haji, umroh, salat Jumat, hutang tidak dibayar. Hak waris keluarga, kasih sesuai haknya. Yang tidak milik kita tinggalkan, ikhwan. Maksiat terkadang kita meremehkan. Ibadah Allah, tinggalkan segala macam kezaliman, kemaksiatan. Itu adalah amal saleh yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Anda ingin sampaikan bahwa pandangan atau sampaian dari Al-Imam Ali Al-Qari dalam Umdatul Qari, beliau menyampaikan seseorang yang ingin bermaksiat, dia sudah merancang, dia ingin mencuri dengan cara curian internet misalnya, dia sudah merancang sebuah pencurian atau perzinahan atau penzaliman, ingin memenjarakan orang lain tanpa salah misal. Kemudian di tengah perjalanan belum terjadi maksiat itu, baru saja dia merancang, kemudian dia gagalkan rencana itu, dia tidak mau, saya taubat, saya tidak mau ikut dalam urusan ini, dia mundur. Maka seluruh upaya dia dari mulai dia melangkah awal sampai tengah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ikut menelpon, dia ikut merancang, dia ikut menipu, dia ikut membuat sebuah skenario, kemudian belum terjadi, dia bertaubat, dia tinggalkan, pertama diampuni proses itu karena dia berdosa. Orang yang ikut campur dalam urusan kezaliman berdosa, dia tinggalkan di tengah, pertama diampuni semua dosa proses maksiat itu. Yang kedua, yujar alaih, dia dapat pahala telah mundur dari perlakuan maksiat yang dia rancang. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa menggugah kita untuk lebih kuatkan diri, mantapkan hati untuk meninggalkan yang haram adalah haram, yang halal adalah halal, tinggalkan yang haram, ambil yang halal. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan cahaya petunjuk di hati kita dan Allah masukkan rusyd, bimbingan Allah ke dalam hati kita, sehingga kita mampu mengambil yang hak dan meninggalkan yang maksiat. Semoga kita mampu meninggalkan segala macam yang diharamkan oleh Allah, sehingga ibadah kita tidak sia-sia. Qala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.